Setan dibelenggu di Ramadan, tapi maksiat masih terjadi. Kenapa ya? Setiap Ramadan tiba, kita sering mendengar satu pernyataan yang sangat populer. Setan dibelenggu. Namun ada satu pertanyaan yang jarang benar-benar dijawab. Jika setan dibelenggu, mengapa masih ada maksiat? Mengapa masih ada kemarahan, kedengkian, bahkan kejahatan? Apakah sabda Nabi hanya simbolik? Atau ada makna yang jauh lebih dalam dari sekedar belenggu fisik? Pertanyaan ini bukan sekedar rasa ingin tahu. Ia menyentuh cara kita memahami Ramadan, cara kita memandang diri sendiri, dan cara kita memaknai perjuangan spiritual selama bulan suci. Karena bisa jadi, jawaban dari pertanyaan ini akan mengubah cara kita menjalani Ramadan selamanya. Dalam sebuah hadits sahih, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Para ulama sejak dahulu menjelaskan hadits ini dengan penuh kehati-hatian. Sebagian memahaminya secara hakiki, bahwa setan benar-benar dibatasi geraknya oleh Allah. Sebagian lain menafsirkannya secara maknawi, bahwa pengaruh setan melemah karena atmosfer spiritual Ramadan begitu kuat. Ramadan adalah bulan yang unik. Umat Islam berpuasa dari fajar hingga maghrib. Tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan emosi, ucapan, dan dorongan hawa nafsu. Aktivitas ibadah meningkat drastis. Masjid lebih ramai, Al-Quran lebih sering dibaca, sedekah lebih dijaga, lingkungan sosial pun ikut berubah. Dalam kondisi seperti ini, ruang gerak setan memang menjadi sempit. Setan bekerja melalui celah kelemahan manusia, kelalaian, syahwat, ego, dan emosi yang tidak terkendali. Ketika seseorang berpuasa dengan benar, celah-celah itu otomatis mengecil. Bukan berarti setan hilang sepenuhnya, tetapi pengaruhnya jauh berkurang. Ada analogi sederhana. Bayangkan seseorang biasa hidup dalam ruangan gelap. Ketika lampu dinyalakan terang benderang, bayangan tetap ada, tetapi kekuatannya tidak dominan. Ramadan adalah lampu spiritual itu. Cahaya ibadah membuat godaan terasa lebih lemah. Namun realitas juga menunjukkan, manusia tidak hanya dipengaruhi setan. Ada faktor lain yang sering dilupakan, hawa nafsu, kebiasaan lama, lingkungan sosial, dan karakter pribadi. Bahkan tanpa setan sekalipun, manusia tetap memiliki potensi melakukan kesalahan. Para ulama menyebutkan, dosa sering lahir dari 3 sumber, bisikan setan, dorongan nafsu, dan kebiasaan yang sudah mengakar. Ramadan mungkin membatasi bisikan setan, tetapi 2 faktor lain masih memerlukan usaha pribadi. Itulah sebabnya, Ramadan bukan hanya bulan menahan, tetapi bulan melatih. Latihan itu mencakup kesabaran, pengendalian diri, dan kesadaran spiritual. Puasa melatih manusia menguasai dirinya sendiri. Ketika seseorang mampu menahan yang halal di siang hari, ia seharusnya lebih mampu menjauhi yang haram sepanjang waktu. Disinilah makna belenggu mulai terasa lebih luas. Ia bukan sekedar kondisi eksternal, tetapi juga peluang internal. Ramadan memberi kesempatan terbaik untuk memperkuat benteng diri. Siapa yang memanfaatkannya akan merasakan perubahan nyata. Siapa yang mengabaikannya, Ramadan bisa berlalu tanpa dampak mendalam. Ada satu perspektif menarik yang jarang dibahas. Bisa jadi, yang sebenarnya sedang diuji di bulan Ramadan bukan kekuatan setan, tetapi kekuatan manusia itu sendiri. Ketika godaan eksternal melemah, karakter asli manusia lebih terlihat. Jika masih mudah marah, mungkin masalahnya bukan setan semata, tetapi pengendalian diri yang belum matang. Jika masih sulit menjaga lisan, mungkin ada kebiasaan lama yang belum diperbaiki. Ramadan menjadi semacam cermin spiritual. Ia memperlihatkan siapa diri kita tanpa banyak gangguan luar. Sebagian ulama juga menjelaskan, yang dibelenggu adalah setan-setan besar atau yang paling kuat. Adapun setan kecil atau efek godaan yang tersisa tetap ada. Penjelasan ini memberi pemahaman seimbang. Ada keringanan, tetapi bukan kebebasan total dari ujian. Dari sisi psikologi modern, puasa terbukti meningkatkan kesadaran diri. Ketika pola makan berubah dan aktivitas ibadah meningkat, seseorang cenderung lebih reflektif. Momentum refleksi ini membuat manusia lebih sadar terhadap kebiasaan buruknya. Dengan kata lain, Ramadan bukan hanya menekan godaan, tetapi juga menyingkap kelemahan pribadi. Ini bukan sesuatu yang negatif, justru kesempatan emas untuk memperbaiki diri sebelum Ramadan berakhir. Menariknya lagi, banyak orang merasakan ketenangan luar biasa di bulan Ramadan. Hati lebih lembut, hubungan sosial lebih hangat, dan empati meningkat. Fenomena ini menunjukkan manusia sebenarnya memiliki potensi kebaikan yang sangat besar. Ketika gangguan berkurang, potensi itu muncul lebih jelas. Inilah twist pentingnya. Belenggu setan bukan hanya kabar gembira, tetapi juga tanggung jawab. Seolah ada pesan diam. Sekarang peluang terbuka. Apa yang akan kamu lakukan? Kesimpulan.
Memahami makna setan dibelenggu di bulan Ramadan mengajarkan kita satu hal mendasar. Perubahan spiritual tidak datang otomatis. Ramadan membuka pintu, tetapi manusialah yang harus melangkah masuk. Jika Ramadan berlalu tanpa perubahan, mungkin bukan karena setan terlalu kuat, tetapi karena kita belum sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan. Bulan suci ini mengajarkan disiplin, empati, dan kesadaran akan Allah. Ia mengingatkan bahwa manusia mampu menahan diri, mampu berubah, dan mampu menjadi lebih baik. Bahkan sedikit usaha di bulan ini bisa berdampak besar pada kehidupan setelahnya. Ketika Ramadan selesai, setan tidak lagi dibelenggu seperti sebelumnya. Tetapi jika selama Ramadan kita berhasil membangun kebiasaan baik, maka benteng itu akan tetap ada. Al-Quran yang rutin dibaca, sholat yang dijaga, sedekah yang dibiasakan, semuanya menjadi pelindung jangka panjang. Disinilah makna terdalamnya. Ramadan bukan sekedar jeda dari godaan. Ia adalah sekolah karakter. Ia melatih manusia agar kuat, bukan hanya saat setan dibelenggu, tetapi juga saat ujian kembali normal. Dan mungkin pertanyaan di awal tadi layak kita renungkan kembali. Jika setan dibelenggu saat Ramadan, lalu bagaimana kondisi hati kita ketika bulan itu berakhir? Apakah kita kembali seperti semula, atau justru lebih kokoh? Karena pada akhirnya, Ramadan bukan tentang setan yang dibelenggu. Ramadan adalah tentang hati manusia yang seharusnya semakin merdeka dari dosa. Jika konten ini bermanfaat, bantu sebarkan dengan like, subscribe, dan share ke orang terdekat. Dukung channel ini dengan share ke orang lain agar lebih banyak kebaikan bisa tersebar.